Ronaldo yang habis-habisan dikritik sebelumnya. Wah, gimana nih Ronaldo nih kan? Bisa jadi kan ini the last World Cup-nya, the last dance-nya Ronaldo. Gimana kok performanya gini aja gitu. Ternyata buktikan. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Kolombia di pesta bola dunia sekarang ini nggak main-main. Jadi masih ada nama siapa? James Rodriguez, Luis Diaz, itu ngacak-ngacak. Juragan Jerman. Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi di Arah Juara, podcast yang menayangkan review pertandingan, prediksi pertandingan, dan juga fun fact soal Pesta Bola Dunia tahun 2026. Dan lagi-lagi saya hari ini nggak sendiri, ada penggemar Persib Bandung yang juga musuh saya di Liga Inggris karena bukan penggemar Arsenal. Ada Kang Rahmat Ibrahim. Halo. Pak Barim. Halo, alhamdulillah Kang Radi. Terima kasih sudah Jadi diundang. kalau saya itu fans Arsenal di Liga Inggris, beliau ini adalah fans Chelsea. Merah biru. Yoi. Yang tahun season kemarin gak dapet apa-apa, tapi mulutnya gede banget. Boleh di skip nggak untuk Premier League-nya? Oke, tapi sekarang kita nggak mau bahas soal Chelsea dan Arsenal ya. Dan jersey kita hari ini menggambarkan Pride of Asia ya. Betul. Jepang, Korea. Dan kita berharap ya tim-tim Asia bisa berbicara banyak. Dan kali ini kita mau prediksi pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Ini dua negara yang sebenarnya punya tradisi sepak bola di Piala Dunia ataupun di Pesta Bola Dunia 2026 ini, dan sebelumnya pernah beberapa kali masuk Piala Dunia. Kalau ngomongin Portugal, ini recent game mereka luar biasa ya. Wah, Ronaldo yang habis-habisan dikritik sebelumnya. Wah, gimana nih Ronaldo nih kan? Bisa jadi kan ini the last World Cup-nya, the last dance-nya Ronaldo. Gimana kok performanya gini aja gitu. Ternyata buktikan. Ya. Sebenarnya Kang, kalau ngomongin Portugal tuh, kemarin di pertandingan pertama tuh ada yang bilang, udahlah, mending dihajar sekarang aja. Maksudnya gini, biar Portugal kelihatan bobroknya di awal nih. Oke. Jadi di match kedua, ketiga, karena dia kandidat juara loh sebenarnya. Nah, banyak itu yang dia jamin. peringkat 5 dunia, siapa yang nggak ngunggulin Portugal gitu kan. Maksudnya ketika udah ketahuan nih, oh ini ada salahnya Roberto Martinez salah di match awal tuh, apa yang harus diperbaiki? Ruang ganti Kang sebetulnya memang. Betul, sepakat. Ruang ganti. Karena begini, banyak juga yang ngomong gini, salah satunya adalah analis sepak bola yang paling kontroversial di Indonesia sih. Gitu ya. Tapi kali ini saya agak sepakat dengan si analis sepak bola ini. Dia bilang begini, bedanya Portugal dan Cristiano Ronaldo dengan Messi dengan Argentinanya, kalau Cristiano Ronaldo itu cenderung meminta bola, memaksa untuk selalu mendapatkan bola gitu. Ujung-ujungnya pemain kan nggak semua kans ada di Ronaldo kan, pasti ada di mana-mana. Ketika ruang gol itu sempit dari Ronaldo, pasti pemain lain akan mengalirkan bola ke pemain lain gitu kan. Tapi Ronaldo selalu minta bola, dan kalau nggak dikasih marah-marah. Ekspresif. Betul. Oh gitu kan, marah-marah. Ketika Messi beda. Kalau Messi, kalau kata dia itu justru nggak dikasih bola juga nyantai, tapi justru dia juga kasih assist ke orang lain gitu ya, ke pemain lain. Tapi ketika pemain-pemain tengahnya udah padu gitu ya, ngasih ke Messi ya jadi gol. Buktinya sekarang top scorer. Betul, 5 gol. 5 gol. Memang sih kalau misalkan dari kelihatan kemarin, sedikit ngebandingin ya, Portugal dengan Argentina, banyak bilang memang kalau Argentina tuh seolah-olah bola yang mencari Messi. Tapi kalau misalkan Portugal, Ronaldo nih yang meminta bola ini mana space-nya nggak ada. Ayo dong, nah, gitu. tapi memang kan kalau misalkan kualitas di Piala Dunia dengan turnamen yang lain tuh beda, karena kan kalau Piala Dunia tuh bukan tipikal yang maraton. Jadi ketika misalkan ini ada yang salah satu nih, harus segera counter, harus segera di switch, apa nih yang kurang. Oke, kemarin kan Portugal kita lihat Martinez melakukan beberapa perubahan lah ya. Betul. Kelihatan banget itu perubahan. Perubahan pemain, termasuk Bernardo Silva kan ditepikan dulu. Joao Felix itu yang main. Joao Felix juga. It works sih menurutku. Jadi ketika Martinez ditunggu menjelaskan ke publik apa sebetulnya yang terjadi, tapi tanpa dengan retorika pun ternyata udah membuktikan Bruno Fernandes dan Ronaldo ternyata bisa segila itu Kang Radi. Dan rumor bahwa mereka nggak akur itu tapi terbantahkan. Saya ngelihat pas Ronaldo cetak gol, selebrasi siu gitu ya. Bruno dengan antusiasnya datengin Ronaldo, langsung meluk, langsung nepok-nepok bahu gitu kan. Itu gestur yang
jarang banget dilihat di timnas Portugal sebelum-sebelumnya. Dan saya lihat juga gesturnya Martinez nih semalam, yang tadinya serius gitu ya, jadi senyum-senyum sambil berdiri betul, ya, sambil talking melipat tangan begini, senyum-senyum. Ini yang saya mau, ruang ganti yang harmonis gitu. Betul. Ini sepertinya memang udah mulai bahaya nih, udah mulai panas nih mesinnya Portugal, dan ini jadi ancaman buat tim-tim lain, tim-tim besar lain misalnya kayak Prancis, Argentina, Spanyol, Belanda dan lain-lain. Nah, kalau ngomongin line up waktu lawan Uzbekistan itu tadi ada beberapa perubahan ya. Yang biasanya Joao Felix itu biasanya diisi siapa ya? Di kiri itu. Itu geser, jadi Pedro Neto sebelah kiri, Silva kanan, itu jadi di switch gitu. Betul. Oke. Nah, kira-kira Kang Baim ngelihatnya nanti kalau lawan Kolombia, ngelihat sukses lawan Uzbekistan dengan 5 gol gitu, bakal nerapin formasi sama nggak? Dan pemain-pemain yang sama nggak? Sebetulnya kalau misalkan bisa juga, kansnya gede untuk nurunin Joao Felix. Kemarin kan lihat cuman Joao Felix yang berani penetrasi sampai ke kotak penaltinya Uzbekistan. Karena kalau misalkan kita ngelihat Bruno Fernandes, Vitinha juga terlalu banyak back pass ke belakang gitu. Jadi masih menunggu momentum gitu. Itu mungkin kekurangannya Portugal. Jadi kayak masih banyak permainan bola-bola di second line-nya gitu, kurang berani menusuk. Nah, mungkin kalau misalkan nanti ketika lawan Kolombia, Kang, karena ini penentuan nih, Kolombia udah puncak klasemen. Kolombia udah lolos otomatis sebenarnya. Ini hidup matinya Portugal justru. Nah, betul itu dia. Jadi harus all out sih menurutku. Jadi harus mainin striker yang tipikal berani menusuk gitu, nggak terlalu banyak bermain lama dengan bola yang bisa lepas momentum. Kemungkinan sih line up-nya agak mirip dengan ya, karena memang total banget, benar-benar ofensif gitu ya, kelihatan ofensif banget, dan aliran bola ngalir, dan tidak hanya Ronaldo yang menjadi tumpuan. Tidak Ronaldo sentris. Terbukti, ini yang menariknya, Sobat Kompas TV. Ronaldo itu bikin assist ke Nuno Mendes. Itu luar biasa. Menurut gue jarang banget seorang Ronaldo memberikan passing, ya kan, dengan sukarela. Biasanya kalau nggak kepaksa amat, gue malas passing gitu kan. Masih passing ke Nuno Mendes dan dieksekusi dengan baik sama Nuno Mendes. Ini yang pemandangan ini yang jarang banget terlihat di timnas Portugal sebelum-sebelumnya. Jadi agak merinding kalau ngomongin Portugal. Jangan-jangan jagoan Portugal ya? Enggak? Sebenarnya enggak sih. Cuman kan ketika ngelihat Theater of Dreams, ketika tenang bebas Nuno Mendes itu kan semua mata, big screen pun tertuju pada Ronaldo. Jadi kekecoh semua. Penonton yang di tribun pun handphonenya kan udah Ronaldo semua, udah siap semua. Udah gini ke Ronaldo semua. Jadi fokus semua Ronaldo. Ditambah ada drama juga kan, drama di pagar betis kan, drama dibikin lama sampai muka ekspresi Ronaldo terlihat kesel gitu. Tapi ketika eksekusi Nuno Mendes, wah langsung. Dan lihat nggak ketika gol terjadi, ada 2 selebrasi gestur yang dilakukan oleh Bruno Fernandes dan juga Ronaldo. Dua-duanya sama-sama menunjukin ini. Wah, ini memang taktik yang nggak disangka sama lawan. Jenius dan itu, Roberto Martinez juga senyum. Berhasil nih taktik gue katanya mengecoh lawan dengan tadinya yang mau nendang Ronaldo, akhirnya ternyata bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat gak ketika tendangan bebas, satu lagi free kick dapat Bruno Fernandes, tadinya mau Ronaldo, tapi Ronaldo pura-pura kayak gagal gitu kan, tiba-tiba dia datang langsung ke 12 pas, langsung bola chop sama Bruno Fernandes. Wah itu emang sih keblok sama kiper. Cuman dengan skema seperti itu menunjukkan tadi yang Kang Radi bilang, hubungan Bruno Fernandes dan juga Ronaldo kayaknya terbantahkan selama ini kan. Nah, kalau ngomongin formasi tadi sama lah ya kurang lebih ya. Berarti 4-2-3-1 dengan susunan pemain yang diturunkan lawan Uzbekistan yang sukses dijebol gawangnya 5-0 sama Portugal. Nah, ngomongin nama-nama dari Portugal, ya kayaknya di posisi kiper nggak tergantikan ya, Diego Costa ya. Diego Costa, lalu di belakang ada 4 pemain bertahan yang dipasang, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Velga, sama Nuno Mendes. Nah, ada 2 pemain jangkar di tengah, ada João Neves sama Vitinha. Itu kayaknya masih tetap ya. Masih tetap. Lalu gelandang serang, Pedro Neto, Bruno Fernandes, dan Joao Felix. Ini kayaknya bisa switch mereka nih. 3 ini, Trisula ini yang di belakang Ronaldo ini yang memang begitu cair dan banyak pilihan. Bisa Gonzalo Ramos juga bisa diturunkan di situ. Belum Bernardo Silva loh. Bernardo Silva belum diturunin itu dari awal. Makanya ini menarik sih, kamu ke Madrid juga kan ini. Yes, betul. Jadi sebetulnya ini ajang
marketingnya para pemain masing-masing juga sih. Kalau kesempatan loh. Kalau Portugal mah nggak usah marketing, gila. Udah ya. terkenal di Udah duluan. Siapa yang nggak kenal pemain Portugal? Nggak usah ngomongin pemain inti, pemain cadangannya itu sama baiknya. Nah itu dia betul. Ada Bernardo Silva, ada Rafael Leao, ada Gonçalo Ramos. Semalam kan Rafael Leao kan ngeri banget tuh. Gila sih. Ada... Makanya nggak heran banyak banget yang ngejagoin Portugal kali ini. Tapi ya bukan tanpa rintangan. Kolombia ini, kita beralih ke Kolombia sekarang. Kolombia ini juga 2 pertandingan awal langsung dua-duanya menang. Melawan Uzbekistan ya, menang. Lalu lawan Kongo juga menang. 1-0 ya? Iya, 1-0 tipis tadi si siapa? Muñoz tuh kiri ya? Kiri bukan kanan? Kiri. Kiri ya? Kiri. Nah, Muñoz tuh main di Crystal Palace. Bukan Crystal Palace. Bener ya? Crystal Palace, iya benar, Crystal Palace. Nah, ini menunjukkan bahwa eksistensi Kolombia di pesta bola dunia sekarang ini nggak main-main. Jadi masih ada nama siapa? James Rodriguez, Luis Diaz, itu ngacak-ngacak. Juragan Jerman. Terus yang juga jadi sorotan backnya siapa? Ada Sanchez, ada Lukumi. Davinson Sanchez maksudnya. Davinson Sanchez itu sukses juga kan, pernah di Liga Inggris ya. Sekarang main di Galatasaray, Davinson Sanchez. Nah, kira-kira kesuksesan Kolombia ini di 2 pertandingan awal, Kongo itu kan bukan lawan yang mudah. Banyak yang menganggap remeh Kongo pertandingan sebelum Kolombia ini. Tapi ternyata kuat banget kan Kongo itu waktu lawan Portugal, gitu tahu sendiri. Kelihatan banget gimana disiplinnya pertahanan mereka. Kokoh banget dengan fisik yang besar, tinggi gitu kan, pace yang lari yang cepat gitu. Nah, gimana kira-kira ngelihat pertandingan Kolombia sebelumnya melawan Kongo saja, yang akhirnya sukses menjebol gawang Kongo dengan susah payah, tapi bisa menjebol akhirnya dengan berbagai akselerasi yang awalnya susah, akhirnya bisa jebol. Bayi melihatnya gimana? Kalau Kolombia sebetulnya dengan Portugal agak mirip-mirip sih, Kang. Jadi gaya permainan Latinos itu stylenya lebih mengedepankan skill individu gitu. Nah, menariknya mungkin ketika nanti Portugal Kolombia itu ini benar-benar adu kuat lini depan sih. Adu kuat lini depan. Karena kalau dari pertahanan Portugal dan Kolombia itu tadi yang disebutkan Sanchez juga, Lukumi juga di Bolonya, termasuk back yang sering cetak gol juga. Nah ini sebenarnya ujiannya di lini depan nih. Luis Diaz, James Rodriguez, terus Luis Suarez-nya Kolombia juga itu. Luis Suarez-nya Kolombia yang digadang-gadang memang menjadi apa ya istilah? Solusi gitu. Jangan lupa di tengah ada Jefferson Lerma juga. Nah, Jefferson Lerma itu satu tim dengan Muñoz di Crystal Palace. Ini juga punya chemistry yang kuat nih. Muñoz sama Lerma kan udah main biasa di Crystal Palace bareng. Dan Lerma itu tipikal jangkar dan dia mengatur tempo, sangat-sangat mengatur tempo dia Kolombia. Memang playmaker sejati sih kalau di Kolombia. Ngatur serangan banget. Tadi juga sebelum pertandingan pertandingan sebelumnya lawan Kongo juga kelihatan ya, dia yang ngatur alur serangan. Jadi kalau misalkan tanpa Lerma mungkin dari first line ke final third tuh bisa langsung sporadis, tapi dengan adanya Lerma sabar dulu nih, kita lihat mana celah yang kosong, yang potensial. Itu sih menariknya Kolombia untuk saat ini. Kan dia ini udah lolos otomatis. Betul. Menurut Baim, kira-kira mau menggratiskan ya, dalam tanda kutip menggratiskan Ronaldo dan kawan-kawan lolos ke fase berikutnya nggak? Udah deh, ngalah deh gitu kan? Kayaknya nggak akan. Nggak mungkin ya? Karena gini, 2022 Kolombia nggak lolos Piala Dunia. Nah, 2026 dia lolos lagi nih akhirnya. Dan biasanya pemain yang menghadapi seorang idola bintang di depannya malah termotivasi. Itu dia Kang, ada motivasi tersendiri, pengen ngalahin. Gue pengen ngalahin Ronaldo nih. Bukan hanya Ronaldo, tim bertabur bintang. Tim bertabur bintang gitu. Gak cuma Portugal, bahkan ketika ada yang berhadapan dengan Argentina. Iya betul. Waktu di Copa America juga nggak tahu kenapa ya Kolombia kalau lawan Argentina tuh. Nah itu mainnya beda gitu. Beda. Ya. Nah terus mereka ada sejarah ketika James Rodriguez dulu 2014 atau 2010 dengan gol spektakulernya mengantarkan dia langsung direkrut sama Real Madrid. Nah itu jadi ada istilahnya ada motivasi juga. Ini friend gue nih cetak gol bisa direkrut langsung ke tim elit Eropa, apalagi kita bisa ngalahin Ronaldo. Wah itu motivasi berlebih sih pasti sih. Formasi yang sebelumnya kan 4-3-3. Kira-kira bakal sama ya? Dengan atau mau agak bertahan nih dengan menyeimbangkan depan belakang 4-2-3-1. Saya rasa enggak, masih tetap dengan motivasi gas. karena
Karena mereka nggak ada beban. Mau kalah 1-0, Betul. kalah 2-0, Ini kalah kan 3-0. serunya di sini, Sobat Kompas TV. Jadi serunya itu adalah Portugal butuh kemenangan ya untuk lolos ke fase Kolombia nothing selanjutnya. tulus. Kolombia nothing tulus, tapi ingin membuktikan bahwa ya, sepak bola Kolombia bukan bukan kekuatan main-main lah di pentas dunia. Pasti ramai sih, Kang. Pasti ramai. Dan enaknya hari Minggu pagi, aduh enak banget tuh nontonnya. Gue sih jagoin Kolombia. Para pekerja siapkan stamina dan cemilannya ini ya. Iya. Gue sih jagoin Shakira. Kok Shakira? Kolombia maksudnya. Lu jagain. Shakira dari Kolombia, gue nggak tahu. Langsung buyar nih, karena ketika Argentina main ada Shakira di situ kan tadi. Oh gitu ya. Oke, kalau Kolombia udah saya jagoin Portugalnya nih. Gue Kolombia deh 1-0. Portugal 3-1 Ronaldo Brace. Ronaldo Brace. 3-1 dari Baim dan 1-0 buat Kolombia buat dari saya supaya Shakira goyang lebih asik lagi di Piala Dunia. Oke, jadi ketemu lagi di prediksi dan preview dan juga serba-serbi pesta bola dunia lainnya di arah juara. Salam juara, sampai jumpa. Oke.